Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ruang 2 ingin mempresentasikan tentang strategi segmentating. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Habibi Ruhini. Yang kedua, Muhammad Albar. Yang ketiga, Nur Khairina Ramadhania. Yang keempat, Rio Sabto Nugroho. Yang kelima, Wahyu Ella Indriasari. Dan yang keenam, Istiqomah. Materi-materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, strategi segmentating. Yang kedua, perumusan strategi pemasaran. Yang ketiga, pola segmentasi pasar. Yang keempat, tahapan segmentasi pasar. Yang kelima, dasar segmentasi. Yang keenam, pendekatan dalam melakukan segmentasi pasar. Yang ketujuh, proses segmentasi pasar. Dan yang kedelapan, memilih segmen pasar. Strategi segmentating. Strategi bisnis sangat erat kaitannya dengan sebuah pemasaran. Strategi bisa dikatakan baik apabila terbukti mampu mencapai tujuan yang diinginkan, efektif, dan efisien dalam prosesnya. Istilah strategi pemasaran yaitu STP atau segmentasi, targeting, dan positioning, yaitu merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui dalam penetapan sebuah bisnis. Hal ini berlaku untuk semua produk bisnis dan juga cara pemasarannya, baik offline maupun online. Perumusan strategi pemasaran. Tahapan paling awal perumusan strategi pemasaran adalah segmenting, yaitu proses seorang pemasar yang mengategorikan, mengklasifikasikan, menggolong-golongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Selanjutnya, pola segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan salah satu cara sebuah perusahaan yang ingin memberikan pelayanan lebih baik kepada konsumennya. Segmentasi pasar adalah proses pengelompokan konsumen berdasarkan karakteristik yang berbeda. Untuk mengidentifikasi preferensi segmen, terdapat 3 pola segmentasi pasar yang dapat digunakan. Yang pertama ada homogeneous preference atau preferensi homogen, yaitu pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama. Yang kedua, diffused preference atau preferensi yang menyebar, yaitu pola yang menunjukkan bahwa konsumen mempunyai preferensi yang beragam. Dan yang ketiga, clustered preference atau preferensi yang mengelompok, yaitu pola yang menunjukkan bahwa konsumen mempunyai preferensi yang berkelompok-kelompok. Tahapan segmentasi pasar. Terdapat 3 tahapan umum yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan segmentasi pasar, yaitu 1. Tahapan survei, yaitu melakukan wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan untuk mencari penjelasan, sedangkan pengamatan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. 2. Tahapan analisis, yakni peneliti mengolah data dengan analisis faktor untuk membuang variabel yang berkorelasi tinggi. 3. Tahapan pembentukan, yakni tiap kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikografis. Tiap segmen diberi nama sesuai dengan sifat dominan yang membedakannya. Dasar segmentasi. Dalam menetapkan dasar segmentasi, ada 2 cara yang dapat dilakukan, yaitu karakteristik konsumen yang merupakan variabel utama segmentasi yang terdiri dari 1. Segmentasi geografi. Dalam segmentasi ini, pengelompokan dilakukan berdasarkan faktor geografinya, seperti berdasarkan daerah, asal, atau tempat tingkat konsumen. 2. Demografi segmentasi. Dalam segmentasi ini, pengelompokan dilakukan berdasarkan variabel usia, jenis kelamin, dan pekerjaan konsumen. 3. Pictographic segmentation, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada karakteristik setiap konsumen, seperti motivasi, kepribadian, sikap, dan lain-lain. 4. Consumer response atau respon konsumen, yang terdiri dari benefit,
segmentation atau segmentasi manfaat, yaitu pengelompokan yang didasarkan kepada manfaat yang diharapkan konsumen dari suatu produk atau jasa saat pemakanan dan brand atau merek. Dengan konsumen akan dikelompokkan berdasarkan respon mereka terhadap produk atau jasa. Pendekatan dalam melakukan segmentasi pasar. Pendekatan dalam segmentasi pasar dibagi menjadi 3, yaitu 1. Static attribute segmentation, yaitu pengelompokan pasar berdasarkan atribut-atribut statis yang serupa, yang tidak selalu mencerminkan perilaku pembelian atau penggunaan dan tidak secara langsung mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli. Pendekatan dalam melakukan segmentasi pasar. 2. Dynamic attribute segmentation, yaitu pengelompokan pasar berdasarkan atribut dinamis yang serupa atau atribut-atribut ini yang mencerminkan karakteristik konsumen. Atribut ini mencakup variabel psikografis dan behavioral. 3. Individual segmentation, yaitu pengelompokan pasar atas unit terkecil atau individu. Langkah-langkah segmentasi pasar. 1. Identifikasi basis segmentasi pasar. 2. Mengumpulkan informasi pasar. 3. Mengembangkan komposisi profil segmen. 4. Penetapan konsekuensi pemasaran. 5. Estimasi masing-masing potensi segmen pasar. 6. Analisis peluang dasar. 7. Penetapan penguasaan pasar. Memilih segmen pasar. Penetapan segmentasi pasar akan efektif jika perusahaan bisa menempatkan pada segmen terbaik. Berikut strategi memilih segmen pasar. 1. Konsentrasi pada segmen tunggal. Pengetahuan dan kehadiran di pasar yang kuat, namun pasar dapat berubah dan pesaing memasuki segmen. 2. Spesialisasi produk. Produk tertentu yang dijual ke beragam segmen. Spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi melayani satu kelompok pelanggan tertentu. 4. Peliputan pasar secara penuh. Berusaha memenuhi semua kelompok dengan semua produk. Pemasaran tanpa diferensiasi. 1. Penawaran. Pemasaran terdiferensiasi, produk berbeda tiap segmen. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.